Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat 185. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita menunaikan ibadah puasa, di mana ibadah puasa dalam rangka untuk tarbiyah dan pendidikan bagi diri kita untuk bisa sampai kepada satu yang kita sebut sebagai sebuah kebahagiaan, kemenangan, atau sering kita menyebutnya dengan momen kita kembali kepada fitrah atau Idul Fitri. Dalam ayat yang baru saja saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita setelah kita menyempurnakan untuk kita melaksanakan aktivitas ibadah puasa, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan asma-Nya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita bertakbir, kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan momentum Ramadan kita bisa diberikan kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas diri kita, mengelola apa yang ada di dalam diri kita menuju pada awal sebagaimana kita diciptakan. Maka sering diungkapkan di momentum setelah kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, kita akan kembali kepada fitrah. Idul Fitri, fatoro yang seakar kata dari kata khalaqa, yang artinya adalah menciptakan. Artinya adalah Idul Fitri itu adalah kembali kepada kita awal di mana kita diciptakan. Tidak ada orang yang diciptakan dalam keadaan kotor, dalam keadaan yang penuh dengan dosa, dengan keadaan yang penuh dan bergelimang kemaksiatan. Semua orang, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia, dilahirkan atau bahkan diciptakan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, permasalahannya setelah kita melaksanakan aktivitas ibadah puasa dengan kita menggalakkan segala macam aktivitas ibadah yang harapannya kita benar-benar menjadi pribadi yang memang benar-benar kembali kepada fitrah. Tinggal pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah kita benar-benar kembali kepada fitrah? Apakah kita benar-benar senang dengan hadirnya bulan Syawal yang kita sebut sebagai Idul Fitri? Semua tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar dinyatakan kembali kepada fitrah dengan kita telah memaksimalkan aktivitas ibadah selama bulan Ramadan tersebut? Tapi kalau seandainya memang tidak, maka itu tentu jauh dari nilai Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Sebetulnya tidak ada satu kegelisahan atau kesedihan kita setelah kita ditinggalkan ibadah atau kemudian bulan suci Ramadan. Karena bulan ini bulan dengan begitu mudah kita menjalankan kebaikan, begitu ringan kita menjalankan aktivitas amal soleh. Tapi kemudian bulan Ramadan telah lewat dan kita ternyata
benar-benar bisa dan mampu melewati itu dengan baik. Kita awali Ramadan dari hari pertama, minggu pertama, 10 hari pertama, kemudian minggu kedua untuk 10 hari kedua, atau bahkan kemudian minggu ketiga, keempat untuk menuju ke 10 hari terakhir. Kita sudah pintal aktivitas kebaikan dan amal soleh kita. Setelah pada saat ini kita Idul Fitri, apakah kemudian kita lepas semua pintalan tadi? Ingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada sosok seorang wanita yang kerjaannya senantiasa memintal benang dan ketika pintalannya penuh, dia cerai-beraikan kembali. Apakah kita mau di momentum Idul Fitri ini, momentum kita menjadi sosok seorang pemenang, dengan kita begitu banyak aktivitas kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita pintal, kita gulung satu demi satu, tarawih, ibadah puasa, kita mengelola hawa nafsu, kita kemudian buat baik, kita bersedekah, kita pintal begitu besar. Kita pintal, dan kemudian sekarang dalam keadaan Idul Fitri dan kita sudah dalam keadaan fitrah, kemudian kita cerai-beraikan kembali. Wala takunu kallati naqadat azlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti sosok seorang wanita yang kerjaannya mintal benang dan kemudian setelah pintalan benangnya tadi itu sudah penuh, kalian cerai-beraikan kembali. Ramadan telah lewat. Ramadan telah meninggalkan kita. Begitu banyak aktivitas-aktivitas kebaikan selama 1 bulan Ramadan penuh itu kita sudah pintal dalam diri kita. Jangan kita cerai-beraikan kembali di momentum Syawal dan Idul Fitri ini. Pada saat inilah di mana kita harus menjaga benar-benar dan jangan sampai lengah. Karena biasanya ya, kalau udah pintalan makin besar, makin banyak, kalau kita lemes mentalnya, kemudian otomatis benang itu akan cerai-beraikan kembali. Jangan sampai kita sudah sholat fardu tepat waktu atau berjamaah ketika Ramadan kita rajin. Bahkan kita lanjutkan dengan qiyamul Ramadan. Bahkan kita mau berinfak dan bersedekah. Bahkan kita kemudian berkumpul bersama dalam rangka untuk tadarus Al-Quran. Atau begitu banyak aktivitas-aktivitas tadi. Kita jangan cerai-beraikan kembali. Tidak ada ajaran agama, apalagi Islam, yang mengajarkan kebaikan hanya di bulan Ramadan saja. Inilah penentu untuk kita memulai aktivitas kebaikan-kebaikan selanjutnya. Itulah definisi Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kita dalam awal di mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan semua aktivitas kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan kemudian bikin kuat kita pintal untuk kita bisa menjawab aktivitas 11 bulan berikutnya. Kita sudah buktikan setidaknya di bulan Ramadan, setidaknya yang pertama apa? Yang pertama adalah kita mampu mengalahkan setan. Bahwa setan lemah, kita sudah buktikan di bulan Ramadan dengan aktivitas ibadah kita. Kita sudah buktikan bahwa hawa nafsu itu bisa kita kelola. Bahkan yang paling penting, di bulan Ramadan kita sudah buktikan bahwa yang boleh saja bisa kita tahan, apalagi yang haram. Maka sudah barang tentu, yang boleh sudah bisa kita tahan di Ramadan. Maka saat ini di bulan Syawal sudah barang tentu di bulan atau bulan-bulan selanjutnya, 11 bulan berikutnya, insya Allah kita mampu menahan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, ini menjadi kata kunci bahwa kita menjadi pribadi yang menang, pribadi yang bahagia adalah pribadi yang bisa memahami titik balik awal Syawal dan Idul Fitri ini untuk menjawab tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Semuanya dikembalikan kepada 11 bulan berikutnya. Apakah kita memang benar-benar la'allakum tattaqun, ataukah kemudian kita sama saja seperti halnya sebelumnya? Apakah kita benar-benar Idul Fitri, ataukah kita sama jauh dari kembali kepada fitrah? Apakah kita benar-benar farhah? Karena dalam sebuah hadis kutsinya dijelaskan farhatanu
Dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih. Saat ini kita beridul fitri, saat ini kita telah berbuka. Ini merupakan sebuah kebahagiaan. Yakinilah, kita akan teruskan aktivitas ibadah ini untuk nantinya kita bisa siap bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk pribadi orang-orang yang Idul Fitri, pribadi yang menang, pribadi yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan tradisi-tradisi ibadah kebaikan di bulan Ramadan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.